Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat bersilaturahmi dengan para mu'alaf dan mu'alafah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dengan kami dalam acara Dialog Talk Show Yayasan Bali Mu'alaf Development. Baik pemirsa, sebelum kami berkenalan dengan para mu'alaf dan mu'alafah, kita sudah kedatangan pembina Yayasan Bali Mu'alaf, yaitu Ibu Lili Zemke. Kepadanya kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, ada siapa ini yang ganteng? Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Para pemirsa, kami setelah kedatangan para mu'alaf dan mu'alafah untuk mendengarkan kisah hijrah perjalanan mereka dari agama sebelumnya menuju agama Islam dan Alamin. Untuk kepada Ibu, Nur Hidayah. Nama siapa Bu? Nur Hidayah. Alamat Ibu dari mana Ibu? Desa Ringdikir, Kecamatan Ceririt. Oh, sudah berapa lama Ibu menjadi mu'alaf? 24 tahun. Baik, selanjutnya Ibu atas nama siapa? Mimi Puspita Alamat dari mana Ibu? dari Labuan Haji, Sudah berapa lama Ibu menjadi mu'alaf? 23 tahun. Selanjutnya Ibu atas nama siapa? Atas nama Bu Mukminah, asalnya dari Dusun Labuan Haji, Desa Temukus. Sudah berapa lama Ibu menjadi Sudah mu'alaf? 25 tahun. Oh, terima kasih. Bapak, atas nama siapa Bapak? Bapak Abdul Aziz, asalnya dari Singaraja, Sudah berapa lama ya Bapak menjadi mu'alaf? 15 tahun. Untuk Ibu Nur Hidayah dipersilahkan menjelaskan perjalanan hijrahnya Ibu dari mu'alaf untuk menjadikan motivasi buat kita. Kepada Ibu, silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu Lili. Saya perkenalkan, saya orang Dikir, Kecamatan Ceririt. Dulu agamanya Hindu. Ya, masuk Islam karena ikut suami. Nikah karena ikut suami. Banyak sudah lama sih, tapi belum bisa. Belajar ngaji juga belum bisa. Baik. Ya, tidak apa-apa. Pada prinsipnya, orang mu'alaf itu yang baru hijrah dari agama sebelumnya ke agama Islam disebut mu'alaf. Tetapi kalau dia sudah melewati belasan tahun, itu bukan disebut mu'alaf lagi, tapi mu'alaf. Namun, tetap saja mereka adalah seorang mu'alaf dalam artian seorang mu'alaf artinya masih labil, masih butuh bimbingan. Karena memang keterbatasan waktu suami tidak bisa mengajarkan, ya kan? Nah, inilah fungsinya kami sebagai Yayasan Bali Mu'alaf Development untuk memberikan development, artinya pengembangan ilmu agama itu. Insya Allah Bu. Jadi Ibu udah belajar agama, udah belajar apa aja? Coba saya ingin tahu. Batasan. Apa ya? Belajar dengan siapa? Sama anak. Sama anak. Ya, anak kan mengajarkan. Subhanallah bihamdihi. Tapi alhamdulillah ya Bu ya. Iya, baru bisa sedikit-sedikit. Insya Allah. Sabar dan terus barokah ya. Untuk Ibu Puspita dipersilahkan menjelaskan pengalaman Ibu menjadi mu'alaf agar menjadi motivasi bagi mu'alaf-mu'alaf di luar. Ya, Alhamdulillah 23 tahun, pengalaman saya banyak, suka dukanya juga banyak. Terus Alhamdulillah selama jadi mu'alaf saya sudah bisa ya sholat, Alhamdulillah. Setiap malam Jumat Yasin, cuma walaupun pakai gini apa namanya bahasa Latin itu, insya Allah sembahyangnya tidak pernah putus, Alhamdulillah. Saat ini tapi masih tahap belajar ya. Iya, masih Tapi belajar. koordinator di Labuan Haji dan koordinator di Temukus itu kan sudah membuat program yaitu belajar mengajar Iqra, betul? Sudah mulai belajar mengajar Iqra? Belum tahu? Belum tahu? Nanti ditanyakan kepada koordinatornya karena kita sudah mempunyai program itu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya silakan. Silahkan menjelaskan pengalaman Ibu menjadi mu'alaf
Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih atas sama Ibu Mukminah. Saya sudah masuk mu'alaf sudah 25 tahun. Suka duka setelah saya jalani. Terus saya sudah belajar sampai Iqra 6. Masya Allah. Karena teman-teman semua gini selesai, akhirnya saya ikut, akhirnya saya lupa dengan Iqra itu. Akhirnya saya ikut pengajian biasa aja, belajar tentang kewajiban sebagai seorang mu'alaf. Terus sholat wajib sudah sering saya laksanakan. Terus sholat apalagi sunat, seperti sholat duha, sholat tahajud kalau dapat waktu saya laksanakan. Alhamdulillah. Terus mungkin ini semua karena sudah hidayah saya. Amin. Masuk ini saya kuat. Mudah-mudahan iman Islam saya kuat Insya Allah sampai Allah maut menjemput saya. Alhamdulillah. Baik, silakan lanjutkan. Kepada Bapak dipersilahkan menjelaskan pengalaman Bapak hijrah menjadi mu'alaf. Pertama-tama saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin karena hidayahnya sampai sekarang saya muslim. Amin. Alhamdulillah. Awal pertama saya masuk muslim melihat teman-teman yang beragama muslim, jadinya saya melihat di sana langsung, terus saya bertanya agama apa sih yang paling benar. Terus teman saya itu jawab agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku. Terus saya jadi sempat berpikir agama apa sih paling benar. Sampai saya mimpi sholat dan akhirnya saya minta diislamkan. Alhamdulillah. 15 tahun yang lalu ya. Iya, 15 tahun yang lalu. Tuh. Jadi kembali lagi para pemirsa bahwa yang namanya hidayah itu hak prerogatif Allah. Tiada satu manusia pun bisa memaksakan hak tersebut. Makanya kenapa Ibu Lili Zenke mendirikan Yayasan Bali Mu'alaf itu dikarenakan perintah Allah. Guna apa? Guna ingin memberikan kesejukan rohani, betul? Guna juga bisa memberikan motivasi, memberikan juga wadah sebagai mediasi, curhat, keluhan atau saran untuk kami. Dan juga kita membuat program bagaimana cara meningkatkan ilmu agama para mu'alaf. Pada prinsipnya, mu'alaf adalah hamba yang mendapat petunjuk dari Allah. Jelas akan mendapat surga Allah. Pasti. Namun, ada namunnya, Bu. Saat kita bermu'alaf, membacakan syahadat pertama kali, ya kan, sudah mu'alaf. Namun, selanjutnya kita tidak melaksanakan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh agama kita sebagai agama Islam, maka kita pun menjadi punya dosa kembali. Seorang mu'alaf adalah ibarat bayi yang baru lahir, dia terhapus dari segala dosa. Maka saat menjadi mu'alaf, misalkan bersahadat saat itu, kemudian saat itu azal, maka langsung di surganya Allah, itu pasti. Namun para ibu-ibu nih, kita bersyukur masih bisa, nafas kita masih ada di dalam kandungan badan kita, dikasih kesempatan oleh Allah ya untuk lebih bermanfaat di muka bumi ini, untuk mendapat syafaat kita nanti di akhirat. Amin. Jadi seorang mu'alaf itu istilahnya bila dia sudah bersahadat, maka dia akan mendapatkan surga. Di dalam kehidupan seorang muda mu'alaf bersahadat, dia akan mendapatkan istana yang megah di muka bumi ini. Contohnya, hai mu'alaf, kau akan mendapatkan istana yang megah. Namun sebelum mendapat istana yang megah tersebut, harus melewati dulu hutan belantara, hutan rimba. Dan ibu bisa bayangkan hutan rimba, di sana ada istana megah. Jadi ibu perlu apa? Perlu ada marka, tanda, kode, dan alat-alat bagaimana untuk mencapai yang kita inginkan, yang disebut dengan istana tersebut. Ceritanya seperti itu. Di fairy tale-nya cerita seperti itu. Artinya seorang mu'alaf akan mencapai surga Allah dengan catatan
harus seperti apa dan bagaimana. Menjalankan kewajiban, paling tidak kewajiban hukum Islam yang 5 waktu. Meningkatkan hukum iman kita, betul? Akidah. Nah disinilah kenapa Yayasan Bali Mualaf Development bermanfaat untuk memberikan marka, memberikan kode, memberikan apa saja peralatan yang akan menembus hutan rimba hingga akan mendapatkan atau mencapai istana yang dijanjikan. Insya Allah kita semua bersama-sama untuk mencapai istana yang dijanjikan, yaitu jannah. Insya Allah. Ya, jadi ibu bapak jangan berkecil hati. Memang begitu. Setelah syahadat begitu saja, wajar itu. Ya bukan hanya ibu bapak yang belum bisa baca Quran. Karena saya, Yayasan Bali Mualaf Development saat ini kita mempunyai 16 perwakilan di seluruh Bali. Dan dari 16 perwakilan kami, koordinator perwakilan kami, maka jumlah mualaf kami itu sebanyak 908 para mualaf-mualaf. Alhamdulillah. Dan sebagian besar, persentasenya 70% mereka belum bisa membaca Quran. Ini sangat menyedihkan. Dan para umat Islam, seluruh para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, ini tanggung jawab kita. Kita sebagai orang Islam yang dilahirkan menjadi Islam, maka kita harus menolong dan membantu para mualaf-mualaf. Ini kewajiban kita semua, Bu. Dan ini faktanya betul, 25 tahun belum bisa baca Quran. Itu wajar. Ibu jangan berkecil hati. Jangankan ibu, saya aja lahir ya Islam dari lahir, baca Qurannya belum pinter, masih belajar. Karena prinsip saya adalah bila kita belajar, kita tahu satu huruf, maka kita semakin tidak tahu. Kita tahu 2 huruf, semakin tidak tahu ketiga huruf. Orang belajar adalah semakin banyak belajar, semakin tidak tahu. Jadi kalau ada orang, saya sudah belajar, udah pinter, itu salah. Karena saya sendiri, saya ingin terus belajar dan belajar. Rasulullah kan pernah bersabda, ya gali ilmu hingga ke liang lahat. Ya, salah satunya itu suatu contoh bahwa kita itu harus menggali ilmu, ya sebisanya. Insya Allah. Insya Allah. Nah sekarang kalau saya boleh bertanya kepada Ia, coba ada nggak suatu hal yang membuat tadi Bu saya mendapat hidayah? Kira-kira ada nggak yang disampaikan? Berupa bagaimana kok sekarang sudah Iqra 6, punya keinginan sendiri kan? Ya, jadi coba ceritakan, saya ingin mendengarkan. Pertama kan dulu ada pembentukan pengajian. Saya belajarlah Iqra. Pengajian umum ya maksudnya? Ya setelah mungkin karena keadaan ekonomi Bu, akhirnya teman-teman semua ndak gini, selesai semua, akhirnya saya ikut selesai Bu, sudah Iqra 6 tuh udah apa, udah gitu karena faktor ekonomi Bu, akhirnya saya kerja gitu, akhirnya lalai jadinya Bu. Sekarang jadi melupa lagi? Lupa. Iya kalau gininya masih batas saja. Ya. Yang itu masih apa? Ya. Berarti ini adalah PR untuk para koordinator. Makanya saya sekarang mulai lagi mau belajar dan belajar. Insya Allah koordinator di daerah Ibu akan melaksanakan program ini ya. Insya Allah, dan Ibu harus semangat. Karena para anggota kami dan para ustadz-ustazah siap membantu. Tinggal ibunya mau atau tidak. Siap untuk belajar? Mau? Yes. Alhamdulillah. Tadi ada kisah menarik dari Bapak. Ada satu hal yang membuat saya melihat teman-teman mengerjakan apa sholat? Sholat. Terus Bapak melihat ya? Melihat gitu. Satu kamar. Terus Bapak bingung, orang jungkang. Iya, bertanya-tanya. Ngapain sih jungkang? Ya, betul itu. Masya Allah. Apa itu olahraga loh Pak? Iya. Olahraga betul. Coba bayangkan. Sekarang saya tanya. Islam adalah agama yang sempurna. Dari segi kesehatan sudah jelas. Ada seorang dokter yang menjadi seorang mualaf dikarenakan semua protokol tentang COVID itu ada di dalam agama Islam. Betul? Nah itu satu contoh. Iya sayang. Nah itu satu contoh. Jadi saat kita sholat melakukan gerakan-gerakan itu ada fungsionalnya. Ya kan? Karena saat kita ruku maka kita akan ada stretching di antara tulang belakang kaki kita yang membuat stretch, di mana tulang belakang, pinggang, punggung ini membuat stretch, jadi meregangkan otot-otot di sana.
Kemudian kita lagi rukuk. Begitu lagi kita sujud. Saat sujud hanya satu Kak, di mana darah akan mengalir kepada otak itu sempurna kalau saat kepala kita lebih di bawah daripada lutut. Pas kita sujud. Maka hanya satu agama yang mengajarkan bagaimana sirkulasi darah yang sempurna supaya mencapai ke otak dengan cara bersujud. Subhanallah wa bihamdihi. Dari segi kesehatan, in the medis. Oleh karena itu banyak profesor, dokter, orang-orang hebat di Eropa sana bingung gimana cara mengalirkan darah. Karena darah naik ke atas itu agak berat, betul? Tapi kalau turun kita akan mudah. Begitu caranya. Salah satu saja dan dari gerakan keseluruhan sholat itu sangat luar biasa. Oleh karena itu bersyukurlah kita ada di koridor Islam, insya Allah. Ya. Kemudian Ibu satu lagi nih, ada yang perlu ditanyakan lagi nggak? Baik, kepada Ibu, boleh bertanya kepada Ibu Lili Cengke selaku pembimbing Yayasan Bali Mu'alaf. Kepada Ibu, silakan. Bu Lili, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kemarin dibilang kan di masjid mau ada pengajian mu'alaf, Ya, tapi katanya kan belum mulai. ya. Tidak, kalau bisa kan saya mau ikut, diusahakan mau ikut. Tapi waktunya bisanya kan habis ini sebelum maghrib itu. Jadi waktu asar ya? Pada asar. Iya. Yang paling enak mengerjakannya pada asar ibu-ibu ya. Udah sibuk ngurus anak, udah masak ya. Jadi pada asar bisa kabur ke masjid ya. Boleh silakan, kenapa tidak, alhamdulillah. Nanti saya akan koordinir ya dengan para koordinator di daerah masing-masing bahwa untuk mengatur schedule yang dimana para ibu-ibu tuh bisa sempat. Ya kan? Alhamdulillah kalau begitu. Ya, ada lagi masukan untuk kami? Terima kasih Bu masukannya. Insya Allah kami akan catat itu. Tolong dicatat ya, Nak. Ya. Untuk Ibu, ada yang ingin bertanya? Silakan, boleh tanya apa aja. Ada keluhan Bu? Ada apa? Masalah gininya, maaf ini sebelumnya, masalah gini buku untuk belajar itu saya belum punya, maunya saya beli, katanya Bu Ningsih kan nanti pasti dapat. Ya. Jadi pada prinsipnya sistematikanya itu mungkin tidak dibagi saat belajar di sana ibu membaca buku Iqra tersebut, gitu loh. Tapi pun kalau mau beli saya juga harus tanya koordinatornya dari mana atau Iqra ya, nanti ditanyakan kepada koordinator masing-masing ya kira-kira gimana. Kalau misalkan sistematikanya mualafnya tidak banyak bisa dibagikan. Kalau tidak mungkin saat belajar di situ kita belajar dan harus belajar juga menulis ya Bu. Karena kalau kita hanya membaca saja, hilang di situ. Tetapi kalau kita menulis, dibaca saat kita menulis, membaca tidak. Nah, metode belajar cerdas itu adalah kita melihat, sudah selesai. Tapi saat melihat kita menulis tulisan itu, 2 kali kita sudah melihat, masuk otak. Menulis, terbaca lagi, masuk otak. Ketiga, kita mengingat lagi tulisan. Maka lebih efektif. Ya, kalau hanya membaca buku, baca, tutup buku, tutup juga otak kita, repot, betul? Tutup Quran, tutup juga kepala kita, mata kita tutup, tidur lupa. Ya. Jadi cara metode belajar ibu harus mau belajar menulis juga, betul? Insya Allah mau menulis, nanti dikasih Itu udah maunya kan saya bawa pulang biar Dulu kalau saya bisa, begitu biar dah, Bu. pulang belajar di rumah Cuma gitu. belajar beli aja gitu. boleh. Kalau membeli Cepat tidak lupa mahal. jadi. Tapi kita juga ada. Nanti kan dilihat apakah jumlah. Saya harus tanya koordinator dulu berapa jumlah. Sebetulnya kami ingin mencapai, insya Allah Bu, semua akan kebagian itu Iqra. Ya, mungkin saat ini mungkin sebagian, ya kan? Karena kan yang ikut ngaji juga nggak pada ikut semua pada. Insya Allah cukup. Nah itu nanti kalau masih teknisnya bisa dibawa pulang atau tidak, tetapi harus amanah. Ya ini soalnya bukan milik pribadi, ini milik yayasan, harus amanah. Jangan ditaruh di mana anak kecil main-main, siram, sobek, ya kan betul. Itu penting sekali. Kalau yang di Gunung Pangga sudah ada koordinator. Sudah. Gimana? Di Gunung Pangga. Belum banyak gimana sih? Kaliasem. Sekali sudah. Kaliasem itu Pak Barco dengan Pak Basha. Oh gitu. Baru apa udah lama? Sudah lama, tetapi kita kan. Tapi saya belum tahu. Iya. Kan terbentur puasa, jadi kadang-kadang kan kita nggak bisa aktif.
Makanya aktif lagi setelah puasa hari raya ini. Makanya kita aktif semua Kaliasem, nanti Temuko juga aktif setelah puasa ini. Baik. Sama kayak di Kaliasem juga. Oke, no problem. Ya, jadi Artinya nggak putus. Kalau kemarin kita ini kan putus sama puasa, akhirnya nggak lanjut ini ya terus nggak putus lagi. Kemudian kadang saya belajar sendiri itu. no problem. It's bagus. Tapi baca sih ini nih habis Kalau ini. lebih baik kan ada guru. Ya pasti. Ya yang terpenting Pak, usahakan tidak belajar sendirian. Karena mempelajari Islam itu harus ada gurunya. Tidak boleh membaca kitab Quran tanpa ada pembimbing. Karena minta kita jadi gagal paham. Kita belajar sendiri, katanya belajar dengan setan. Iya betul. Itu jadi karena itu adalah tidak mudah membaca Quran. Salah membaca huruf itu akan artinya beda. Jadi pentingnya ada koordinir lagi dengan para. Karena kita kan Bali Mualaf Development ini baru berdiri tanggal 18 Februari tahun 2021. Jadi kita masih embrio, kita masih merayap. Tapi insya Allah kegiatannya sudah akan meningkat ya, dikembangkan terus. Kita baru bulan Februari, kemudian Maret, Mei, nah baru Mei, baru 2 bulan, nih Juni, ya masuk ke 3 bulan insya Allah. Tetapi kemarin karena kita memang terbentur dengan kegiatan, ya kan, Ramadan dan sebagainya, insya Allah harapan Bapak akan nanti tercapai, insya Allah. Para permisa, ada info bahwa di Bedugul kita mencetak para ustadz dan ustazah. Mualaf-mualaf di sana dicetak dalam artian mereka ingin menjadi ustadz, mereka ingin jadi ustazah. Kemarin kebetulan kami ada acara halal bihalal, kemudian kita juga ada dakwah keliling. Kita mempunyai program baru yaitu dakwah keliling nanti karena para prinsipnya para mualaf juga butuh siraman rohani atau disebut dengan kesejukan rohani ya, tentu pastinya ya dari ulama-ulama besar pun insya Allah, dari ketua MUI, kemudian ada ustadz yang besar, ada Habib nantinya insya Allah ya. Tuh, jadi Bapak kan kepingin sekali jadi ustadz, boleh itu. Bu, saya ingin menjadi ustadz, saya ingin bisa belajar azan. Karena bagi mualaf bisa azan saja itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang bisa azan. Ada kita Pak Ustadz Slamet nanti yang mengajarkan, suaranya bagus kalau azan. Insya Allah. Iya, satu aja azan. Saat kita azan, kita menyebut nama Allah, bergetar hati kita, maka kita sudah connecting dengan Allah. Ya, karena saya lihat Bapak orang yang religius, sangat bagus. Insya Allah saya doakan ya. Nanti kita kasih Bapak saya kasih what we call ya, kita how the way, kita akan berikan jalan, kita berikan masukan. Kadang di masjid sering komat saya. Alhamdulillah. Jadi jangan komat terus-terusan Pak. Maunya ajan suaranya masih gini kayak batu gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi nanti diajarkan dulu, nggak apa-apa. Nanti saya bilang sama takmir masjid di sana, tolong, Bu, malah belum tentu benar. Bilang lapor sama saya ya. Yang namanya mualaf kalau benar ya bukan mualaf. Kita aja yang lahir dari Islam belum benar, betul. Jadi nggak apa-apa, salah pun nggak apa-apa, tapi belajar dulu. Jadi saat kita mengumandangkan kita sudah tahu aturan-aturannya, ya kan? Itu saja. Tapi kalau suaranya kurang bagus tuh Bu, ya nggak apa-apa. Namanya juga bukan lahir dari Islam, itu aja sudah bagus. Jadi harus berani. Insya Allah saya dukung itu ya. Nah, kalau Bapak mau aktif pun saya akan bisa tarik ke yayasan. Kalau Bapak orang yang aktif, ini bisa kan Bacok, Pak Bacok. Pak, siapa namanya nih? Abdul Aziz. Namanya udah Abdul Aziz. Bapak tahu nama Abdul Aziz itu artinya apa? Siapa yang ngasih nama Abdul Aziz? Pilihan. Pilihan. Ya. Itu nama pintu. Pintu apa Pak? Pintu Ka'bah. Masuk ke dalam Masjidil Haram. Malik Abdul Aziz. Iya. Itu pintu Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ya nama. Tapi maksudnya nama pintu kita Abdul Aziz. Siapa ya? Malah kan bingung kan tuh mau gini gimana ya? Lu gimana sama siapa ya? Tanya siapa? Ada kami. Insya Allah kita akan berikan. Kadang bingung. Ya bingung kan? Ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau kesannya dengan ada Yayasan Bali Mualaf Development? Kira-kira bagaimana tanggapan? Ini harus ditanyakan, boleh di Instagram. Coba dirasakan dengan adanya Yayasan Bali Mualaf Development saat ini. Tujuannya itu jelasnya lebih terlihat. Begitu ya. Iya. Jadi kebingungan sebelumnya Bisa sudah terjawab. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Semoga bermanfaat kita selalu. Mohon doanya juga supaya Amin, kami amin. istiqomah, karena menjalankan yayasan itu perlu dengan istiqomah, semangat ya. Kalau bisa mualaf-mualaf yang ada di Kaliasem dirangkul, maksudnya diajar gitu. Supaya lebih kuat imannya. Amin, insya Allah pasti. Nanti itu tugasnya PR para koordinator.
Karena memang kalau Yayasan Bali Mualaf Pusat harus terjun langsung itu tidak mungkin, oleh karena itu disuruh Bali gitu. Jadi kita punya koordinator dan punya anggota-anggotanya sekian, sehingga kita punya 908 mualafah di seluruh Bali, dan itu akan meningkat terus insya Allah. Karena saya ada beberapa lagi 2 perwakilan Jembrana dan 1 lagi di Brombok itu meminta kami boleh gabung, tentu dengan senang hati gitu ya. Jadi semakin memekatkan kita punya syafaat dan manfaat untuk mendapat syafaat seperti yang tadi dibacakan oleh Mbak Arum ya, itulah kita punya profilnya. Apa sih fungsinya, apa sih kerjanya, apa sih yang diinginkan, apa tujuannya. Insya Allah para mualaf mohon doakan kami yang terpenting dan tidak putus asa untuk belajar. Amin, amin. Ya? Oke. Silakan, ada yang ibu mau keluhkan lagi? Ada nggak cerita yang sedih? Bagaimana tentang suami? Coba tanya suaminya bagaimana kelakuannya. Ibu sudah berapa lama ibu menikah, ibu boleh tahu? Suami Islam atau mualaf, Bu? Islam, asli Islam. Iya, asli Islam. Tapi dia juga tidak begitu gini, dia belum tak pernah ngaji katanya waktu kecilnya. Karena dia dari kecil dah ditinggal sama orang tuanya. Kecil-kecil dah kerja dia sana sini. Jadinya sama ikut masuk gini mualaf, jadinya dia tidak bisa ngajarin kan. Suami tidak bisa ngajarin. Ya. Itu ya. Silakan. Kemudian kalau Ibu Nur, Suka dukanya bersuami, memiliki suami banyak. Dari pengalaman punya suami banyak. Sakit suami dari suami ya, suka mabuk, suka judi, ya, pokoknya banyak dah. Tuh. Sampai akhirnya suami saya ini bulan April kena musibah sakit, karena suami saya tidak pernah sholat, tidak pernah Jumatan, tapi sakit ya, kena dibilang kena ditegur sama Allah. Karena saya kan rajin, saya udah sering kali bilang ayo sholat, ayo ke masjid Jumatan, tidak mau dia. Setelah kena sakit ini bulan April sakit baru mau tobat. Alhamdulillah, mungkin di sana dapat hidayah. Alhamdulillah, masjid sholat Jumat, mau sholat 5 waktu dijalani. Itu kesenangan diri saya sendiri gitu. Saya bangga punya suami seperti itu. Sekarang dah dia di jalan yang benar gitu. Jadinya alhamdulillah saya senang. Itu suka duka saya. Alhamdulillah. Pada prinsipnya pemirsa, di muka bumi ini masalah. Kita hidup, kita punya masalah. Kalau ibu mati, kita wafat, punya masalah nggak, Bu? Saya tanya. Banyak sekali masalahnya. Bikin masalah banyak orang. Kita terjujur kaku. Yang repot orang. Masalah tuh, ngurus ini, ngurus itu, bermasalah. Nah, roh kita lagi sedang melayang. Kita bermasalah nggak dengan alam barzah? Nanti masuk ke dalam. Bermasalah, dan itu masalah yang tidak pernah berhenti. Karena di situ permasalahan akan dimulai. Di mana manusia sudah masuk ke liang lahat, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Makanya dunia ini fana. Hitung-hitungan dunia dengan akhirat sangat mengerikan. 1000 tahun di dunia itu hanya 1 hari di akhirat perhitungan. Jadi jangan sia-siakan kita di dunia. Rugi kita. Betul? Jadi insya Allah semua mengerti. Kesabaran ibu akan membuahkan hasil tentu. Justru seorang mualaf dan mualafah karena dia adalah hamba yang diistimewakan oleh Allah, maka dia akan mendapat ujian yang lebih berat daripada hamba-hamba yang lain. Karena dia istimewa, karena dia hebat, maka dia akan mendapat ujian yang sangat berat. Dan itu janji Allah. Bila Anda sudah merasa beriman, apakah Anda beriman? Kalau Anda tidak pernah diuji olehku, maka tidak akan Anda disebut dengan beriman. Oke? Masya Allah. Begitu perjuangan dalam membela seorang mualaf. Dan sekarang saya punya yayasan. Itu adalah cita-cita saya yang dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi apapun yang kita mau kita imani, Bu, kita percaya, maka Allah akan berikan. Insya Allah. Jadi keyakinan itu penting sekali.
Jadi bila hati sudah bicara, maka air mata akan menetes, itu udah pasti. Karena ibu sudah berbicara kepada Allah. Dan masalah hidayah para pemirsa, hidayah diturunkan kepada seluruh hamba yang diinginkan oleh Allah. Contohnya para mualaf. Namun na'udzubillah min zalik, hidayah Islam itu bisa dicabut oleh Allah kapan saja kepada seluruh hamba-hamba yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya ustadz menjadi murtad. Na'udzubillah. Jadi ada udah lebih ustadz, lebih ngerti, lebih agama, na'udzubillah, dicabut hidayahnya oleh Allah. Hidayah Islam imannya, maka dia menjadi murtad. Na'udzubillah, kerak neraka jahanam. Dan kita di lingkungan ini insya Allah diistiqomahkan hidayah kita sampai kita menghadap ilahi dengan bersahadat, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insya Allah. Jadi itu nikmatnya menjadi seorang Islam. Ya, hidayah itu bisa saja dicabut oleh Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ibu yang cantik, ada lagi sama? Ya, saya mirip hampir sama juga ceritanya sama suami saya, tapi masih sebelum mempersunting saya dia. Belum ya? Itu juga sebelum. Setelah mempersunting saya, dia dapat hidayah bertaubat, kenal sama Pak Selamat. Sering ke masjid ya. Alhamdulillah. Ngebang itu Pak Selamat dah yang teman akrabnya. Coba Tapi ternyata ini hidayahnya datang dari ibu. Iya dah. Setelah memperdulikan saya, dia sadar nih tetangganya. Tahu, akhirnya dia mendukung saya, ikut pengajian didukung saya. Dia yang mendukung suami saya, diajari saya sholat. Baru pertama kawin, Ya. mertua saya dulunya dia kan nggak tahu, nggak bisa ngaji sampai sekarang suami saya, Bu. Sekarang suami tidak bisa ngaji. Tapi rajin sholatnya nggak pernah terbuang. Ya. Sholat wajibnya. Nanti si bapak Subuh, belajar. tanyai Pak Selamat kan. Ya. Pak Selamat kenal baik sama suami saya, Mukhlisin namanya. Ya, Pak Muhlis. Baik, kalau gitu nanti saya notabene Pak Selamat suruh ngajarin Pak Muslim, ya, Pak Muslim. Tapi kan karena kesibukan dia nyari sebagai kepala rumah tangga kan, karena kerja sibuk kan capek, akhirnya waktu nggak sempat ya. Itu namanya alasan klasik. Itu rahasia umum. Jadi kalau kita selalu mengandalkan kita sibuk, mengandalkan kita capek, mengandalkan apa? Saya tanya. Tapi subuhnya tuh Luar saya biasa. ke masjid, Ya, berarti bagus. setelah ini maghrib sama isya. Tapi ibu udah bahagia sekarang ya, udah senang ya. Iya, karena ada perubahan drastis perubahannya. Dulu juga waktu bujang itu juga karena salah pergaulan mungkin. Itu. Makanya jangan sampai suami dicopot hidayah oleh Allah. Itu ya ibu yang memberikan Mudah-mudahan selamanya dia mau bertobat, hidayah. Amin. imannya kuat, Ya. jauh dari godaan. Insya Allah, amin. Kita doakan sama-sama nanti kita aminkan. Iya, dengan Bapak Abdul Aziz. Coba Pak ceritakan kepada kami bagaimana sih proses ingin hijrah itu, kan pasti ada kendala-kendala. Kadang-kadang kendala itu dari pihak keluarga, ya dari orang sekeliling kita, orang yang kita cinta-cintai, pasti akan biasanya itu menentang dan sebagainya. Kalau menurut Pak Abdul Aziz bagaimana? Awal mulanya saya mau masuk Islam tuh saya mau minta izin sama orang tua. Betul? Terus tidak ada jawaban sama sekali. Tapi saya nekat, harus saya masuk Islam. Karena niat saya sudah mau masuk Islam. Ya, karena Sampai saya bawa sepeda motor, jatuh, apa namanya, kaki luka, sampai dibenci juga saya sama keluarga ya dulu. ya. Iya dulu. Tapi kemudian ditentang keluarga. Nah sekarang biasanya Bapak namanya aslinya siapa ya? Nama saya asli Kadek Supartan. Kadek Suparta. Tadi harus ditanyakan nama aslinya. Ini menarik sekali. Kadek Kadek Suparta. Supartan ini anak yang kedua. Anak yang kedua ya. Jadi Bapak ada berapa keluarga? 6 saudara. 6 saudara. Iya. Bapak yang Kedua. kedua. Oke. Iya. Kemudian yang lain masih beragama hidup. Iya masih. Saya doakan mudah-mudahan ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala biar
sekeluarga masuk Islam. Ya, sama-sama kita di Jannah Firdaus Iya. Allah ya. Baik, Soalnya janji Allah tuh pasti. pasti janji Allah adalah benar. Jadi kita berdoa bersama untuk para saudara-saudara kita, orang tua kita, supaya diberikan hidayah, dicurahkan hidayah seperti dicurahkan oleh Allah hamba-hamba yang sudah menjadi mualaf. Ya, kita punya keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan satu-satunya yang patut disembah, dan surga itu adalah hak milik Allah. Jadi kita ingin bersama-sama keluarga kita di Jannah Firdaus itu. Makanya selamatkanlah keluarga, anak, istri, saudaramu dari api neraka kata Allah. Semoga kita bisa menyelamatkan keluarga kita. Itu doa. Tidak pernah putus dengan doa. Jangan mendengar kata, Bu, kalau kita salah lain akidah, lain agama, memang katanya nggak nyampe. Jadi bukan hanya sebatas begitu, itu harus dikupas lagi ke dalam. Tugas kita sebagai manusia adalah satu, berdoa. Permasalahan pahala, doa dikabul, hidayah diturunkan, itu hak prerogatifnya Allah. Kun fayakun. Bagaimana Rasulullah SAW, ya, Nabi kita, Rasul kita, junjungan kita, dia mempunyai paman Abu Lahab. Dia meminta kepada Allah, ya, kok dia seorang Rasul nggak bisa ya memualafkan pamannya. Rasul bilang, wahai Muhammad kekasihku, hidayah itu urusanku, hak aku. Tugas seluruh hamba berdoa. Masalah mengaku kabulkan atau tidak itu haknya. Jadi di situ kita tidak boleh berhenti berdoa. Begitu. Jadi ibu-ibu sudah menjadi seorang mualaf. Bahkan kalau kita bisa memualafkan, membimbing seorang mualaf, maka itu mendapatkan suatu paspor, suatu tiket ke surga khusus. Bahkan kita akan mendapat hadiah, yaitu disebut dengan unta merah di surga sana. Unta merah itu unta yang paling termahal di dunia, baik pun akhirat. Kalau di sini Bapak tahu mobil Ferrari? Iya. Iya. Ferrari yang merah. Iya. Si Krishna tuh kan. Iya. Krishna Aji tuh. Krishna Aji pakai jelas kan. Orang nengok semua. Kalau kita bajunya merah. Nggak ada yang nengok ya Bu. Kalau mobil Ferrari lewat, kita nengok satu. Siapa tuh di dalamnya? Pas dilihat Bu Lili. Ya, gitu kan. Allah aja. Nah, itu mobil termahal di dunia. Kalau kita bisa mengislamkan, ya, kita bisa memberikan bimbingan karena hidayah Allah diturunkan dan dia menanya ke kita gimana sih cara Islam, kita membimbing, maka kita sedang mendapat mobil Ferrari. Tapi nanti di akhirat, yaitu disebut unta merah. Bayangkan kalau kita 10, berarti 10 unta merah kita menanti. Jelas kita akan kaya raya. Bukan hanya istana di sana, tapi kita punya kendaraan Ferrari. Bisa disulap sama Allah, gampang itu. Unta merah itu hal yang paling termahal. Jadi kalau kenapa warna merah? Ya, itu sudah dalam Al-Quran. Jadi sama dengan buktinya Ferrari paling mahal ya. Jadi sama-sama merah. Jadi pakai baju merah ini mahal sedikit. Asal jangan jual mahal ya Bu ya. Kalau jualan jangan mahal-mahal maksudnya Bu ya. Insya Allah. Terus Bapak, kemudian setelah ditentang oleh keluarga. Kemudian bagaimana tuh setelah Bapak memaksakan diri menjadi Islam? Itu belum nikah ya? Belum nikah. Nah, kemudian Bapak mualaf dulu baru nikah. Iya, menjadi mualaf itu dikarenakan hidayah. Mutlak hidayah Allah, bukan dikarenakan pasangan, ya kan? Nah, alhamdulillah. Kemudian Bapak keluar dari rumah bagaimana? Coba cerita. Saya istilahnya diusir sama keluarga. Innalillah. Maksudnya dari anak-anak bagi semua orang tua. Sedih? Iya. Sangat. Iya. Ya. Tapi bagaimana balasan Bapak terhadap orang tua? Tapi saya istri juga bilang jangan kita dendam sama orang tua. Betul. Istri saya bilang kita harus rendah, Betul. harus minta maaf juga. Betul. Karena orang tua itu tidak bisa kita pilih, Bu. Istri, suami kita bisa pilih. Pacar juga bisa. Ada mantan istri, mantan pacar.
masalah keturunan, baik orang tua kita dan anak kita tidak ada Islam mantan orang tua. Ya, dalam Islam diajarkan seperti Pak Mangku juga dibenci keluarganya, tapi dia justru. Kemudian ada juga si Ayu kalau nggak salah, dia paling dibenci saat orang tuanya sakit, ya kan? Justru dialah orang pertama yang cepat menolong. Dia yang take care, sangat concern dengan orang tuanya. Sampai orang tuanya bilang, ternyata orang yang Islam ini yang dulu nolong saya dibanding anak-anak yang lain. Jadi ini suatu contoh. Kita dibenci, jangan dibalik benci. Rasulullah tidak pernah membenci siapapun. Ya. Saat dia benci, doakan kebaikan. Saat kita dimaki, kita berikan senyum. Tapi alhamdulillah sekarang baik sih. Betul, itulah buah hasil daripada sabar. Yang penuh kasih sayang, sabar, tidak berdendam, bahkan kita mendoakan, maka hidayah itu sudah turun. Dengan orang tua bisa menerima kita sebagai seorang di luar agamanya saja, itu udah hidayah untuknya sebetulnya. Hanya Allah yang maha membolak-balikan hati hambanya. Jadi minta sama Allah, ya Allah, bukakanlah mata batin suamiku, mata batin orang tuaku, berikanlah hidayah padanya ya Allah, karena aku sangat mencintai orang tuaku ya Allah. Aku ingin bahwa mereka adalah yang kucintai itu dekat denganku di surgamu ya Allah. Jangan biarkan mereka dalam api nerakamu ya Allah, kasihanilah aku. Aku sangat mencintai keluargaku. Aku sangat mencintai orang tuaku ya Allah. Turunkan hidayah. Engkau maha membolak-balikan hati manusia. La haula wala quwata illa billah aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita. Hanya pergerakan Allah yang kun fayakun. Bapak yang berdoa sekarang, silakan berdoa. Kita akan aminkan, silakan. Dengan hati penuh dengan hati yang tulus mendoakan orang tua. Apa saja sih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mudah-mudahan bapak saya dan ibu saya diberikan kesehatan serta panjang umur. Amin. Mudah-mudahan diberikan hidayah supaya bisa mendapat supaya menjadi muslim. Amin ya Allah. Keluarga-keluarga saya juga Ya. yang semua masuk muslim. Amin. Jadi karena Bapak sayang kepada Ya. keluarga ingin menyelamatkan. Iya. Ya insya Allah. Soalnya saya sempat berpikir apa nanti di akhirat. Betul. Di akhirat soalnya janji Allah tuh pasti, siksa Allah tuh pedih. Sangat. Iya, sangat-sangat pedih. Sebelum terlambat. Iya, sebelum terlambat. Penyesalan selalu datang belakangan. Itu saja yang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Alhamdulillah. Bapak sedih tapi bahagia ya, Pak. Ya, sedih tapi bahagia. Ya, sedih tapi bahagia. Kepinginkan keluarga kita sama-sama di jalur Islam. Insyaallah. iya, kepingin Sangat minta sama Allah setiap saat. insya Allah. Karena Allah sangat suka diminta. Allah sangat suka diminta. Kalau kita tidak pernah meminta kepada Allah, kita golongan manusia yang sombong. Manusia yang sombong itu memainkan selendangku, kata Allah. Beda dengan manusia, kalau diminta terus, bosen. Tapi Allah tidak suka dengan orang yang tidak meminta. Benar mau ngimulin tujuan kita akhirat. Akhir kekal. Betul. Karena memang Islam itu adalah agama yang tidak bisa dipakai dengan logika. Namun itu logika. Karena Al-Quran sudah menjadi the golden rule of life. The golden rule of life itu Al-Quran. Artinya apa, Bu? Itu golden rule itu adalah aturan yang solid yang tidak bisa diganggu gugat oleh seluruh makhluk. Al-Quran itu untuk semua. Kita pikirkan saat kita melihat saudara kita sudah terkujur kaku, bayangkan diri kita seperti itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bayangkan diri kita. Bayangkan orang tua kita akan dimasukkan ke dalam neraka saat dia tidak bertobat.
Makanya selamatkan selagi kita masih bisa menyelamatkan, ada kesempatan oleh Allah kita hidup di muka bumi ini. Usahakan itu. Tobat dan nasuha terbuka saat ini untuk semua hamba. Jangan kita menjadi hamba yang merugi. Saat kita ingin bertobat, kita sudah tidak ada sempat. Doakan orang tua kita semua, doakan. Tugas kita hanya berdoa dan berusaha. Allah sesuai apa yang diprasangkakan hambanya. Bila kita berprasangka baik kepada Allah, Allah akan mengabulkan, maka Allah akan mengabulkan. Bila kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itulah Allah. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah dan yakin kepada Allah. Janji Allah adalah benar. Janji Allah adalah benar. Karena itu perkataan Allah, insya Allah. Makanya malah kita bersyukur kita dikumpulkan di sini untuk mendapatkan kekuatan Islam iman kita. Sama-sama kita bersama-sama ya Ibu Bapak ya istiqomah mendoakan kami supaya Yayasan Bali Mualaf Development ini bisa mencapai cita-cita. Amin. Karena memang itu cita-cita kami. Amin. Saya ingin menyebarkan Yayasan Bali Mualaf Development ini ada di Jeddah, ada di Mekah, Amin. ada di Baitullah. Amin. Semua jamaah saya para mualaf. Itu tujuan saya sesungguhnya. Amin ya Allah. Amin. Itu tujuan saya sesungguhnya. Bagi saya pribadi hidup saya sudah cukup. Sudah bahagia dunia. Namun aku tidak tahu akhiratku. Oleh karena itu aku ingin mendirikan Yayasan Bali Mualaf untuk akhiratku. Amin. Hidupku sudah cukup kau berikan kelimpahan harta, jabatan, kebahagiaan dunia. Namun aku takut dengan akhiratku ya Rob. Aku takut dengan akhiratku ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Bukakan pintu taubatmu selebar-lebarnya. Terlalu banyak dosa yang kami buat ya Allah. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Terlalu banyak dosa kami sebelum-sebelumnya ya Rob. Ampuni kami. Jadikanlah kami pulang menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin. Amin. Bila kita sudah terhubung dengan Allah, hati kita, maka air mata dengan mudah berlinang. Begitulah Allah. Allah itu sangat dekat, sangat dekat sekali. Insya Allah ya Bu ya. Bapak sekarang lebih lega ya. Insya Allah doa kita dikabul oleh Allah. Tinggal kita menunggu kapan pasti. Amin. Karena yang menunjukkan, yang menentukan hanya Ya Allah Allah. semata. Ya, Bu, insya Allah. Sayang sama orang tua ya. Sangat sayang sama orang tua. Sangat terharu saya Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedua orang tua saya dipanjangkan umurnya. Amin. Diberi kesehatan. Amin. Amin. Diberikan hidayah. Baiklah. Ya, kita curhat-curhatan. Silakan Mbak Arum, mau dilanjutkan pertanyaan? Kira-kira apa yang mau dikonklusikan? Bagaimana terharu? Sangat terharu. Indahnya kita berbagi, ya. Memberikan cerita tentang kisah-kisah hati kita. Ya. Tapi Ibu Bapak mohon maaf lahir batinnya dari kami Yayasan Bali Mualaf. Kami tidak bisa memberikan banyak dulu, tapi mohon doanya karena kami akan berjuang terus istiqomah Amin. agar seluruh cita-cita kami itu tercapai. Itu yang terpenting. Tidak mudah menjalankan yayasan. Iya. Pasti banyak sekali. Ya, namun kita tetap kembali lagi, kita percaya Allah yang memerintahkan. Ini adalah perintah Allah. Jadi kalau ditanya Bu Lili, kenapa sih bikin Yayasan Bali Mualaf? Kenapa sih harus mualaf diurusin? Kenapa nggak anak yatim aja? Kalau anak yatim banyak loh Bu yang nyumbang, betul?
anak yatim banyak sumbangan, betul? Iya. Gampang loh. Bilangnya anak yatim orang mau, karena tahu persis bagaimana manfaat dan syafaatnya kita memberikan yatim. Iya. Tapi hati-hati, saat kita mendirikan yayasan anak yatim, kita lupa dengan 1 sen saja hak anak yatim, neraka jahanam. Jadi hati-hati dengan anak yatim. Nauzubillah min. Nauzubillah min dzalik. Kadang kita manusia lalai. Tapi Bali Mualaf Development tetap kita mengaplikasikan, mendistribusikan ya dana atau sumbangan untuk anak yatim langsung kita salurkan kepada anak-anak yatim. Ya, nanti ibu bapak lihat website ya, dilihat ya bagaimana kegiatan kami, ada Sabtu anak yatim dan sebagainya. Jadi hati kita ada senangnya insya Allah. Iya. Betul itu. Makanya semua mualaf kalau saya datang itu senang hatinya. Supaya tambah kuat iman. Amin insya Allah, betul itu. Kami baru kemarin dari Teguh. Ya, kita Untuk mengakhiri acara pada hari ini, kami akan membagikan masker dan beberapa stiker kepada para mu'alaf dan mu'alafah. Semoga bermanfaat bagi mereka. Kami dari Yayasan Bali Mu'alaf berterima kasih karena telah berpartisipasi pada talkshow pada hari ini. Semoga acara talkshow pada hari ini bisa menjadi cerminan kehidupan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Stikernya taruh di kendaraan ya, di motor atau di mana. Jangan taruh di kamar mandi, itu bukannya doa mau masuk kamar mandi ya, Ya, semoga bermanfaat saja. Kepada hamba Allah ahli sodakoh, mohon delegasikan donasi ditujukan ke rekening Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7475767898 untuk saudara mu'alaf kita. Insya Allah kita akan menjadi bermanfaat di dunia dan akan mendapat syafaat di akhirat. Amin.